mereka adalah perusak gitu kan dari muka bumi gitu kan, dengan akhlak yang bisa dibilang cukup buruk. Nah, ketika si Kabil setelah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya yaitu Qabil, dia kemudian melarikan diri beserta istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya memilih Syed sebagai utusannya. Dan Nabi Syed lah yang baik, dari awal kalian tahu gue seorang perokok yang belum bisa berhenti, oke. Kali ini gue akan melanjutkan kisah atau edisi sedap sejarah dan peradaban, yaitu pada video ya, di segmen kedua gue udah membuatnya, dan ini adalah segmen ketiga. Segmen yang akan menutup kisah seorang Adam dan akan dilanjutkan oleh anaknya. Mungkin di sini juga gue akan ngegabungnya gitu kan dengan kelanjutannya, maksud gue gitu. Karena kalau misalnya hanya menceritakan tentang Nabi Adam saja, di segmen terakhir ini memang tinggal fase akhirnya lah, seperti itu katakan ya. Jadi gue akan menceritakan sekaligus juga tentang Nabi pengganti Nabi Adam itu sendiri, seperti itu. Oke, sebenarnya ketika kita berbicara Nabi Adam mungkin ada yang kelewat dulu ya. Gua artinya nggak membuat bagaimana awal mulanya, apakah ada kisah yang cukup menarik tentang Nabi Adam diciptakan. Tentu saja ada gitu. Jadi menurut beberapa artikel yang pernah gue temukan atau menurut beberapa buku yang pernah gue baca, Allah itu ternyata memerintahkan malaikat gitu kan. Dan konon katanya malaikat Ijrail yang berhasil menjalankan tugas dari Allah, yaitu untuk mengambil tanah di bumi gitu. Kenapa dikatakan bahwa malaikat Ijrail yang berhasil? Karena menurut beberapa cerita gitu kan, itu sebenarnya ada beberapa malaikat yang diperintahkan dan gagal untuk mengambil tanah karena katanya konon ya gitu kan, tanah saat itu tuh, si tanah di bumi ini katanya sudah dijaga oleh Azazil gitu, yang pada saat itu dia belum menjadi iblis lah gitu. Karena kan Azazil itu sebelum menjadi iblis kan dia dikenal dengan Azazil, seperti itu ya. Kalau tidak salah malaikat yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Akhirnya Israel ini berhasil gitu kan menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil tanah. Untuk apa? Ya untuk menciptakan Nabi Adam. Jadi menurut riwayat kan Nabi Adam itu diciptakan langsung oleh tangan Allah itu sendiri. Nah, untuk kalian yang malas baca dan ingin tahu kisah gitu kan, atau ingin tahu sebuah cerita, maka subscribe channel ini dan kalian akan menjadi pendengar yang baik ya kan. Dan dengan mendengarkan kalian juga akan tahu kisah-kisah tentang para nabi dan seterusnya. Karena di edisi sedap ini akan sangat panjang banget, karena gua ngejanjiin sebenarnya di channel ini gua akan ngebahas sampai pada hari kiamat gitu kan. Mungkin gua nggak tahu bahwa akan seperti apa hari kiamat, tetapi gua akan mengutip dari beberapa hadis dan lain sebagainya yang bisa menggambarkan tanda-tanda hari kiamat akan datang, apa segala macam seperti itu. Nah, setelah Nabi Adam itu diciptakan, dan kemarin di segmen 1, segmen 2, dan sekarang adalah segmen 3 gitu kan. Dan Nabi Adam menemukan hari akhirnya lah katakan gitu, di waktu-waktu terakhirnya ya kan. Diceritakan Nabi Adam itu mengalami sakit, dan ketika dia sakit dia pernah meminta sesuatu, yaitu ingin memakan buah surga kepada anak-anaknya, seperti itu. Dan anak-anak Nabi Adam kemudian tidak disebutkan juga siapa-siapanya ya gitu kan, atau mungkin gua nggak menemukan, atau mungkin gua lupa gitu, tapi seingat gua tidak ada nama anak Nabi Adam yang pada pergi untuk mencari buah surga itu. Tetapi mereka bertemu dengan malaikat yang menyamar menjadi manusia untuk menjemput Nabi Adam, karena katanya Nabi Adam memang sudah mencapai batas waktunya di muka bumi gitu kan. Soal usia Nabi Adam itu sebenarnya beda-beda pendapat lah. Ada yang mengatakan 960 tahun, ada yang mengatakan lebih dari itu, dan ada yang mengatakan kurang dari itu. Yang pasti tidak ada teks atau penjelasan yang benar-benar bisa dilegitimasi gitu kan, bahwa memang sebegitulah sepanjang umurnya Nabi Adam seperti itu tidak ditemukan. Artinya semua catatan-catatan itu masih dalam konteks beberapa pendapat gitu. Jadi belum ada pendapat yang baku bahwa berapakah usia Nabi Adam. Nah, yang pasti ketika usia 960 tahun, Nabi Adam diceritakan di dalam riwayat dia telah meninggal dan dikuburkan di Abu Qubais di Mekah. Abu Qubais di Mekah ini adalah gunung pertama katanya yang Allah ciptakan, seperti itu. Namun ada pula riwayat yang mengatakan bahwa sebenarnya kuburan Nabi Adam itu juga telah berpindah gitu kan. Maksudnya kini telah berpindah karena konon katanya ketika banjir besar Nabi Nuh itu telah telah membawa peti Nabi Adam
dan kemudian diletakkanlah di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, gitu kan. Nah, setelah banjir, jadi si posisi kuburannya Nabi Adam itu ada di Yerusalem, seperti itu. Tidak lagi ada di Gunung Abu Qubais. Nah, di sini tuh maksud gua bukan makam Nabi Adam aja gitu kan, tapi makam Siti Hawa gitu kan. Mungkin kalian bisa berkomentar, kok pakai peti? Apa emang zaman dulu sudah ada peti? Yang itu nggak tahu lah. Intinya kan ini yang ada di ingatan gua gitu. Setelah gua membaca dan setelah gua melihat beberapa artikel gitu kan, dan ketemunya itu lagi dah. Ya udah, itu yang gua sampaikan begitu ya. Menurut riwayat atau beberapa hadis yang gua temukan yang melanjutkan kenabian Nabi Adam itu adalah Nabi Syit. Nabi Syit ini anak ketiga dari Nabi Adam dan dia lahir setelah meninggalnya Habil kalau tidak salah gitu kan. Kemudian lahirlah Nabi Syit dan Nabi Syit lah yang melanjutkan kenabian Nabi Adam. Artinya yang ditunjuk setelah Nabi Adam wafat yaitu Nabi Syit. Dan Nabi Adam sendiri meninggalkan 40 anak kalau tidak salah. Tapi ya riwayatnya juga sama juga sih gitu kan. Banyak banget orang yang mengatakan anaknya itu 40, ada yang mengatakan anaknya lebih dari itu juga, ada yang mengatakan juga kurang dari itu gitu. Tapi yang pasti Nabi Syit yang menjadi pengganti Nabi Adam ini yang akan kita lanjutkan di serial Sedap ini, dia adalah seorang anak yang lahir benar-benar sendiri gitu, tidak kembar seperti saudara-saudaranya yang lain. Nah, sebenarnya ada banyak banget riwayat yang menceritakan tentang nabi pertama setelah Nabi Adam, atau katakanlah nabi kedua seperti itu. Pendapat yang mengatakan bahwa nabi pertama adalah Nabi Syit, atau nabi kedua setelah Nabi Adam itu adalah Nabi Syit. Jadi menurut pendapat ini dia mengatakan bahwa Nabi Syit itu diperintahkan oleh Nabi Adam untuk melanjutkannya memimpin para umat manusia gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita mau berpikir bahwa Nabi Adam ini kan orang pertama nih ya kan. Dia melahirkan sebegitu banyak anak ya kan. Katakanlah 40 gitu kan, dan mungkin sudah beranak pinak lagi gitu, sudah bercucu apa segala macam gitu. Kemudian jadi banyak gitu kan manusia. Nah, siapakah yang memimpin mereka itu? Sebenarnya kan terjadi dua kelompok gitu kan. Yang satu kelompok pengikutnya Nabi Syit dan yang satu katanya itu menjadi pengikutnya Qabil. Nah, berarti nanti ceritanya gue akan kembali lagi ke masalah Qabil gitu. Dan riwayat yang gua kutip ini adalah riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang para nabi dan rasul gitu kan. Nah, Abu Dzar dia berkata, "Ya Rasulullah, berapa banyak nabi?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ada 120.000 nabi," seperti itu. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi gitu kan, "Ya Rasulullah, berapa banyak utusan dari itu semua?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ada 315 di antara mereka adalah Rasul, seperti itu. Jadi Rasul itu ada 315 menurut pendapat ini ya, gitu yang gue sampaikan gitu kan. Dan seperti yang gue bilang tadi bahwa banyak banget referensi atau pendapat para ulama tentang hal ini gitu kan. Kemudian Abu Dzar juga bertanya lagi, wahai Rasulullah SAW, siapa nabi yang pertama? Beliau menjawab adalah Adam, ya kan. Kemudian Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, apakah beliau, yaitu Nabi Adam, adalah seorang Rasul? Rasulullah SAW menjawab, ya, Allah menciptakannya dengan tangannya dan menghembuskan ruhnya gitu kepada Adam. Dan kemudian Nabi Adam juga katanya berbicara dengan Allah gitu. Mungkin maksudnya berbicara di sini kalau kita mengingat beberapa riwayat lagi, Allah itu kan mengajarkan banyak hal kepada Nabi Adam seperti itu. Seperti yang gua sebutin juga, seperti bercocok tanam dan sebagainya, itu juga Allah yang mengajarkan kan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda kepada Abu Dzar, maksudnya dia berkata kepada Abu Dzar bahwa ada 4 nabi yang berkebangsaan Suryani, yaitu, gue juga sebenarnya nggak tahu ini Suryani itu maksudnya apa sih, mungkin di luar Arab kali gitu ya, yaitu Nabi Adam gitu kan. Kenapa dibilang di luar Arab? Karena kan Nabi Adam kan pertama turunnya di Sri Lanka kan gitu, berarti ya dia bukan dari Arab seperti itu ya kan. Kemudian ada Nabi Syit gitu kan, karena mungkin Nabi Syit juga lahirnya di India pada saat itu gitu kan, bukan di Arab. Kemudian ada Nabi Akhnuk kalau tidak salah seperti itu dibacanya tuh. Terus kemudian juga Nabi Nuh gitu kan. Akhnuk ini yang dikenal sebagai Nabi Idris sebenarnya gitu kan, tapi Rasulullah menyebutnya Akhnuk gitu ya. Nabi Idris lah kita sebut seperti itu. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa Nabi Idris ini adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Berarti gua nggak tahu entah itu Nabi Idris yang menemukan pena itu ya, entah mungkin pada saat Nabi Idris ketika jadi nabi dan bisa menulis, mungkin sudah ada yang menciptakan pena itu gitu kan. Kalau bisa kalian cari siapa sih yang menciptakan penanya itu gitu kan. Tapi yang pasti begitulah riwayatnya ya, hadisnya ya gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, dia mengatakan bahwa ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab.
yaitu Nabi Hud, terus kemudian Nabi Syuaib, terus kemudian Nabi Soleh, dan juga Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, dari riwayat tadi disebutkan juga kan Nabi Syed gitu kan. Dari Nabi Adam kemudian Nabi Syed. Berarti di sini juga kita bisa menemukan satu indikasi bahwa memang setelah Nabi Adam itu adalah Nabi Syed lah yang menjadi penerus pemimpin umat manusia. Pemimpin dalam arti di jalan Allah seperti itu. Dan tidak berhenti sampai situ, Abu Dzar juga melanjutkan pertanyaannya. Dan pertanyaan yang dia ajukan berikutnya adalah dia bertanya kepada Rasulullah, Allah itu menurunkan berapa banyak kitab ke muka bumi? Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ada 100 kitab dan 4 kitab diturunkan kepada Nabi Syed. Jadi Nabi Syed sendiri dia menerima 4 kitab gitu kan. Terdiri dari 50 suhuf. Mungkin 4 ini gitu kan, 4 kitab ini gitu kan terdiri dari 50 lembar, berarti berapa tuh satu kitabnya seperti itu gitu kan, random ataukah memang dibagi rata per satu kitabnya gitu kan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, bagi kalian seperti yang di video kedua juga gua ngomong gitu, bagi kalian yang paham hadis yang sahih itu biasanya diriwayatkan oleh siapa? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, apakah bagian daripada orang-orang terpercaya sehingga apa yang dia sampaikan itu sahih atau tidaknya? Gua nggak tahu. Yang disampaikan oleh Ibnu Hibban ini sahih atau tidak, itu kalian yang para ahli hadis mungkin bisa meng-cross checknya seperti itu. Nah, Nabi Syed ini anaknya Nabi Adam itu ya kan, yang bisa dibilang adik bungsu dari Qabil dan Kabil. Dikatakan bahwa Syed lahir setelah kematian Qabil ya kan, sehingga Nabi Adam itu memanggilnya dengan sebutan anugerah Tuhan seperti itu. Karena mungkin setelah wafat anaknya yaitu Habil, dia mendapatkan anak yang bisa dibilang lebih soleh lagi seperti itu. Makanya dia mengatakan Nabi Syed ini sebagai anugerah Tuhan. Dan ada hukum yang dibawa oleh Nabi Syed atau yang diterima oleh Nabi Syed dari Allah untuk dilaksanakan oleh para pengikutnya itu, yaitu salah satunya adalah untuk tidak bergaul dengan kaumnya Qabil gitu. Karena katanya kaumnya Qabil adalah kaum yang ya bisa dikatakan durhaka gitu. Mereka adalah perusak gitu kan dari muka bumi gitu kan, dengan akhlak yang bisa dibilang cukup buruk. Nah, ketika si Kabil setelah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya yaitu Habil, dia kemudian melarikan diri beserta istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya memilih Syed sebagai utusannya. Dan Nabi Syed lah yang kemudian memberikan bimbingan kepada anak cucunya Adam. Seperti itu. Berarti anaknya Syed itu sendiri juga kan cucunya tuh. Jadi dia jadi pembimbing bagi anaknya dan juga ponakan-ponakannya, mungkin begitu kali ya tepatnya. Oke, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadanya yaitu 50 suhuf seperti yang gue bilang tadi, seperti yang Rasulullah katakan, memberikan 4 kitab dan terdapat 50 lembar di dalam 4 kitab tersebut. Dan salah satu tugasnya atau hukum yang dibawanya adalah larangan untuk bergaul dengan kaumnya si Qabil ini atau pengikutnya si Qabil ini gitu kan. Nah, di sisi lain, Nabi Syed ini sebenarnya adalah orang yang bisa dibilang cukup spesial. Kenapa dia spesial? Karena Nabi Syed ini adalah salah satu nabi yang diamanahkan untuk menjaga nurnya Rasulullah SAW, gitu kan. Nah, Nabi Syed yang anaknya Nabi Adam ini, gitu kan, yang saudaranya si Habil dan Kabil ini, gitu kan, diwasiatkan untuk menjaga nurnya Rasulullah SAW. Nah, Nabi Syed yang dilahirkan setelah terbunuhnya Habil ini oleh Kabil, gitu kan, tepatnya 235 tahun usia Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi gitu kan. Jadi usia Nabi Adam 350 tahun di bumi, kemudian melahirkan Nabi Syed. Dan lahirnya yaitu tadi, setelah Habil tiada. Nah, kalau misalnya dikalkulasikan dengan jumlah dari penciptaannya Adam sampai kepada lahirnya Nabi Syed ini, sebenarnya Adam kalau ditotal dari mulai dia diciptakan sampai lahirnya Syed ini, sebenarnya usia Adam pada saat itu udah mencapai 930 tahun gitu kan, dari penciptaan dia sampai Nabi Syed lahir ya. Nah, wasiat itu diberikan kepada Nabi Syed. Alasan kenapa Nabi Syed yang terpilih untuk mendapatkan wasiat menjaganya nur Rasulullah SAW, karena Nabi Syed ini dia memiliki kelebihan di dalam segi ilmu pengetahuan, terus kemudian kecerdasan, ketakwaan, dan juga kepatuhan dibandingkan anak Nabi Adam lainnya, sehingga dia terpilih. Nah, jadi begitu mulianya ya Nabi Syed ini ternyata gitu, yang jarang banget kita ketahui kisahnya sebenarnya seperti itu. Dan kenapa gue bilang begitu mulianya? Tentu saja gitu, karena dia menjadi orang yang mendapatkan amanah dari Allah untuk menjaga nurnya Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syed sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50
syahifah tadi gitu kan, itu juga sebagai bentuk keistimewaan dari Allah untuk beliau seperti itu. Yang di dalamnya ya tentu saja ada dalil-dalil hukum sunnah, terus kemudian juga hal-hal yang wajib atau fardu, terus kemudian juga syariat-syariat dan batasan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu untuk dia dan umatnya. Nah, sebenarnya untuk menjaga nurnya Rasulullah SAW itu di dalam beberapa riwayat yang gue temukan itu sebenarnya kan Nabi Adam dan Siti Hawa juga adalah salah satu atau salah dua gitu kan, atau kedua orang itu pun juga sebenarnya adalah penjagaan nurnya Rasulullah gitu. Nah, maksudnya mungkin di dalam menjaga nurnya Rasulullah ini adalah di dalam menjaga Islam, kayaknya sih begitu kalau yang gua pahami. Jadi maksudnya orang-orang seperti Nabi Nuh gitu, Nabi Ibrahim dan sebagainya gitu. Mereka itu adalah orang-orang yang menjaga nurnya Rasulullah. Artinya menjaga kebenaran Allah seperti itu. Lalu apakah nur itu adalah kebenaran Allah gitu kan? Ya mungkin bukan begitu juga maksud gua. Ini agak disclaimer aja ya gua maksudnya. Di sini tuh dia kalau Adam dan Siti Hawa adalah orang-orang yang dimandatkan oleh Allah untuk menjaga nurnya Muhammad, berarti untuk menjaga kemuliaannya Rasulullah, yakni ajaran yang akan dibawa oleh Rasulullah di akhir itu. Nah, mereka yang mengajarkan itu dari awal seperti yang dilakukan oleh Adam kemudian oleh Nabi Syed, itu ketika Rasulullah dan para nabi lainnya maksud gua gitu kan. Nah, sampailah Rasulullah turun itu, jadi ajarannya itu tidak bertentangan gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi seperti beberapa ulama yang sering juga mengatakan bahwa ya Allah itu hanya menciptakan satu agama Islam gitu. Dari mulai menciptakan nurnya Rasulullah SAW, kemudian menciptakan Nabi Adam, kemudian sampai Rasulullah juga diturunkan sebagai Nabi terakhir gitu kan. Ya agama yang dibawa ya sama aja agama Islam gitu. Karena kan di dalam riwayat ketika si Qabil membunuh Habil pun Nabi Adam sedang melakukan haji gitu kan. Berarti benar dong seperti yang gue ceritakan di awal. Orang pertama yang membangun Ka'bah itu Nabi Adam gitu. Cuman karena tergerus waktu yang begitu lama ya Ka'bahnya hancur lagi, dibangun lagi, hancur lagi, dibangun lagi. Makanya ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam itu turun bersama Hajar Aswad seperti itu. Bahkan menurut riwayatnya juga ada yang mengatakan katanya Siti Hawa itu sendiri juga lahirnya itu atau diizinkan oleh Allah untuk ke dunianya atau untuk menjadi temannya Adam itu juga setelah nurnya Rasulullah SAW disemayamkan atau bersemayam di tubuh Siti Hawa. Karena kan menurut riwayat sebelum menciptakan Adam, Rasulullah itu nurnya sudah diciptakan lebih dulu, seperti itu. Bahkan ada hadis yang beredar katanya gitu kan, Allah itu tidak akan menciptakan langit dan bumi serta isinya juga, tidak akan menciptakan Adam dan Hawa dan kita semua juga kalau semua itu bukan karena Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, kata Allah gitu kan, sesungguhnya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan alam semesta begitu. Nah, oke, jadi sampai di sini dulu pembicaraan tentang sedap atau edisi sedap sejarah dan peradaban. Nextnya gue akan ngebahas tentang wafatnya Nabi Syed dan kemudian berperangnya anaknya Nabi Syed gitu kan, karena ketika terjadinya perang antara si Qabil ini dengan kaumnya Nabi Syed ini, sebenarnya Nabi Syed udah nggak ada gitu. Jadi yang berperang adalah Qabil melawan anaknya Nabi Syed yaitu Anush. Oke. Nah, mungkin gue nanti akan melanjutkan itu atau gue akan kembali dulu ke kisahnya si Qabil yang berseteru dengan Qabil dan akhirnya si Qabil membunuh Qabil, ya kan? Mungkin di antara dua itulah gue akan melanjutkan yang ini atau bagaimana nanti enaknya seperti apalah. Nanti gue pikirkan dulu untuk melanjutkannya. Oke, terima kasih sudah menyimak. See you next videos. Bye-bye.